Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk video informatif lainnya. Selamat datang di Sejarawan Channel. Pada video kali ini, kita akan menyelami kisah mendalam tentang 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini menurut Islam. Kita akan menjelaskan secara rinci alasan di balik keyakinan ini, bagaimana mereka bisa dianggap masih hidup, serta bukti-bukti yang mendukung pandangan ini menurut ajaran Islam. Tidak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Nabi yang pertama adalah Nabi Idris alaihissalam. Kita akan membahas kisah mendalam tentang Nabi Idris, termasuk alasan mengapa beliau diyakini masih hidup hingga saat ini, proses yang terjadi, serta informasi terkait lainnya. Mari kita selami kisah ini secara bersama. Nabi Idris, dikenal dalam tradisi barat sebagai Enoh, adalah salah satu nabi yang memiliki posisi istimewa dalam ajaran Islam. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang penuh hikmah dan pengetahuan. Dalam tradisi Islam, dia dikenal sebagai penggagas berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum dikenal pada masa itu. Dikisahkan bahwa Nabi Idris mengajarkan manusia tentang keterampilan seperti menjahit dan membaca. Salah satu keistimewaan Nabi Idris adalah keberhasilannya dalam mengajarkan berbagai macam ilmu kepada umatnya, dan ketinggian derajatnya adalah hasil dari dedikasinya. Dalam Al-Quran, beliau disebutkan dalam 2 ayat utama, Surah Maryam ayat 56-57 dan Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Surah Maryam adalah surah ke-19 dalam Al-Quran. Dalam ayat 56-57, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat benar, dan Allah telah mengangkat derajatnya ke tempat yang tinggi. Pengangkatan derajat ini mengacu pada posisi yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris. Menurut tafsir, pengangkatan ini bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara fisik, yaitu pengangkatan beliau ke langit. Pengangkatan Nabi Idris ke tempat yang tinggi mencerminkan penghargaan Allah atas ketulusan dan kepatuhan beliau dalam menjalankan tugas sebagai nabi. Ini juga menunjukkan bahwa beliau memiliki posisi yang sangat penting di sisi Allah, sebagai contoh dari amal saleh dan keimanan yang mendalam. Surah Al-Anbiya adalah surah ke-21 dalam Al-Quran. Dalam ayat 85-86, Allah berfirman, "Dan, ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Idris, bersama nabi-nabi lainnya, dikenal karena kesabaran dan ketaatan mereka. Allah menempatkan mereka dalam rahmat-Nya sebagai tanda penghargaan terhadap komitmen dan dedikasi mereka dalam menyampaikan wahyu dan menjalankan perintah Allah. Terdapat riwayat saat Nabi Idris alaihissalam saat itu dikunjungi oleh malaikat Israel selama beberapa hari. Kemudian, keduanya bersama sampai 4 hari. Hingga akhirnya Nabi Idris merasakan keanehan dan bertanya siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat Israel, Nabi Idris lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya minta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau minta agar dapat melihat neraka dan surga. Lalu, Allah mengabulkan permintaannya, beliau merasakan proses kematian. Ketika nyawanya dikembalikan, beliau merasa sangat takut dan meminta agar Allah menghindarkannya dari kematian dan memperpanjang umurnya. Setelah dihidupkan kembali, Nabi Idris meminta kepada Israel untuk melihat neraka. Setelah diizinkan oleh Allah untuk melihat neraka jahanam, kemudian Nabi Idris meminta melihat surga. Namun setelah permintaan ketiga itu dikabulkan dan diajak Israel kembali, Nabi Idris mengaku sandalnya tertinggal di surga.
Nabi Idris yang nyaman berada di dalam surga ternyata enggan untuk keluar. Atas izin Allah, Israel kemudian meninggalkannya di surga dan hiduplah Nabi Idris alaihi salam di sana. Kedua, Nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah salah satu Nabi yang cukup banyak disebutkan dalam Al-Quran. Beliau disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 45-55, surah An-Nisa ayat 157-171, dan surah Maryam ayat 16-36. Nabi Isa lahir dari perawan Maryam, Maria, dengan mukjizat dari Allah. Dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 20-21 menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Allah berfirman, "Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang, laki-laki, yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Nabi Isa alaihi salam dikaruniai berbagai mukjizat, seperti menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kusta, serta menghidupkan orang mati, semua dengan izin Allah. Beliau diutus untuk menyampaikan wahyu Allah dan membimbing umatnya. Namun, seperti yang terjadi pada nabi-nabi lainnya, banyak orang menolak dan menentang beliau. Dalam tradisi Kristen, kisah penyaliban Nabi Isa adalah momen sentral dalam iman mereka. Menurut Injil, Nabi Isa disalib oleh otoritas Romawi atas tuduhan penyelewengan hukum Yahudi dan dianggap sebagai seorang raja palsu. Penyaliban tersebut dianggap sebagai bagian dari rencana keselamatan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Akan tetapi Nabi Isa tidak mati disalib. Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang menyangka bahwa mereka telah menyalib Nabi Isa sebenarnya telah menyalib seseorang yang diserupakan dengan beliau. Salah satu aspek paling penting dari kisah Nabi Isa adalah keyakinan bahwa beliau tidak mati disalib, tetapi diangkat ke langit oleh Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157-158, Allah berfirman, "Dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang menyalibkan seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan bukan Nabi Isa sendiri. Allah kemudian mengangkat Nabi Isa ke langit. Pengangkatan Nabi Isa adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah melindungi hambanya yang saleh dari kematian yang tidak sesuai dengan rencananya. Ini juga merupakan bagian dari rencana Allah untuk memastikan bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi sebelum hari kiamat. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa diyakini akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa beliau akan turun kembali untuk menghapus kesalahan dan membawa keadilan sebelum hari kiamat tiba. Salah satu hadis yang menyebutkan hal ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah. "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh, Isa putra Maryam akan turun di antara kalian sebagai hakim yang adil. Dia akan memecahkan perselisihan dengan menggunakan hukum syariat, dan dia akan membunuh babi, dan menghancurkan salib, dan Allah akan menghapuskan kekacauan dan perselisihan." Kisah Nabi Isa mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah dalam melindungi dan mengangkat hambanya yang saleh. Pengangkatan beliau ke langit dan keyakinan akan kembalinya beliau menjelang hari kiamat adalah bagian dari rencana Allah untuk memastikan keadilan dan kebenaran di bumi. Nabi yang ketiga adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang lahir di Balabak. Beliau diutus Allah untuk memperingatkan Bani Israel di daerah Syam. Beliau dikenal sebagai sosok yang berhati lembut, baik hati, suka menolong, dan sabar. Nabi Ilyas dikenal dalam Al-Quran melalui kisah perjuangannya melawan penyembahan berhala.
Kisahnya disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 123-132 dan surah Sad ayat 48. Dalam surah As-Saffat ayat 123-132, Allah berfirman, "Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah, sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?' Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas, maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian, selamat sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Dalam surah Sad ayat 48, Allah berfirman, "Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang terbaik." Nabi Ilyas alaihi salam diutus kepada kaum Bani Israel yang tinggal di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Syam, Syria dan sekitarnya. Pada masa itu, umatnya telah terjerumus dalam penyembahan berhala, terutama patung Baal. Nabi Ilyas berdakwah dalam menyebarkan ajaran tauhid dan menentang penyembahan berhala. Ajaran utama Nabi Ilyas adalah untuk mengajak kaumnya kembali kepada penyembahan Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegaskan pentingnya meninggalkan penyembahan kepada Baal dan kembali kepada ajaran tauhid seperti ajaran nabi-nabi sebelumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Nabi Ilyas alaihi salam menantang kaum penyembah Baal untuk membuktikan siapa yang benar melalui mukjizat. Beliau mengusulkan sebuah kompetisi untuk membuktikan siapa yang dapat memanggil api dari langit untuk membakar kurban sebagai tanda kebenaran. Nabi Ilyas meminta agar para pendeta Baal mempersiapkan kurban mereka, yaitu seekor lembu, dan menempatkannya di atas kayu bakar tanpa menyalakan api. Para pendeta Baal mencoba untuk memanggil dewa mereka untuk mengirimkan api untuk membakar kurban mereka, tetapi tidak terjadi apapun. Namun, ketika giliran Nabi Ilyas tiba, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan api. Maka, seketika api turun dari langit dan membakar kurban tersebut, mengesankan orang-orang yang hadir dan menunjukkan kekuasaan Allah yang sejati. Dalam riwayat lainnya, Nabi Ilyas juga dikenal karena kemampuannya untuk mengendalikan cuaca. Salah satu contoh terkenal adalah ketika dia mendatangkan musim kemarau yang panjang sebagai hukuman atas kejahatan dan ketidaktaatan orang-orang yang menyembah berhala. Selama 3,5 tahun, tidak ada tetes hujan yang jatuh di tanah, menyebabkan kelaparan dan kekeringan di seluruh negeri. Namun, ketika orang-orang akhirnya menyadari kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ilyas memohon kepada Allah untuk mengirimkan hujan sebagai tanda rahmat dan pengampunan. Dengan izin Allah, hujan pun turun dengan derasnya, mengakhiri musim kemarau yang panjang dan menghidupkan kembali tanah yang gersang. Dari beberapa riwayat disebutkan Nabi Ilyas alaihi salam dipercaya masih hidup hingga sekarang. Setelah azab yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang tidak beriman, Nabi Ilyas alaihi salam tetap berdakwah untuk terus menebarkan ajaran tauhid. Nabi Ilyas alaihi salam juga memiliki seorang murid yang setia, yakni bernama Ilyasa yang juga akan menjadi salah satu nabi yang diimani oleh umat muslim. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam yang dipercaya masih hidup ini diriwayatkan ketika ajalnya tiba, Nabi Ilyasa alaihi salam meneruskan perjalanan dakwah Nabi Ilyas alaihi salam. Namun Nabi Ilyas alaihi salam justru bersedih dan menolak malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Malaikat Israel kemudian bertanya alasan Nabi Ilyas alaihi salam tidak mau diambil nyawanya. Nabi Ilyas alaihi salam mengatakan bahwa dirinya merasa malu karena belum banyak berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihi salam bahkan meminta agar nyawanya diambil saat hari akhir tiba karena Nabi Ilyas alaihi salam khawatir tidak ada yang berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Ilyas alaihi salam, yakni menangguhkan kematiannya. Namun, riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam tidak berada di bumi, melainkan diangkat ke langit. Nabi yang keempat adalah Nabi Khidir alaihi salam.
dikisahkan dalam buku Menyimak dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir karya Mofathor Rois disebutkan bahwa nama asli Nabi Khidir adalah Balyan putra Malkan. Ia merupakan keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam. Kunyahnya adalah Abul Abbas. Khidir adalah nama gelar yang mana bagi beberapa orang menganggapnya sebagai nama julukan, lakob. Nama Khidir berasal dari kata Al-Khidir yang berarti seseorang yang hijau, karena salah satu mukjizat Nabi Khidir adalah beliau dapat menghijaukan alam. Nabi Khidir alaihi salam adalah sosok Nabi yang cukup misterius. Tak banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah hidupnya. Namun para ulama meriwayatkan beliau sebagai guru Nabi Musa alaihi salam sebagaimana tercatat dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Allah berfirman, "Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu, apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan, bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu.
Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Nabi Khidir adalah sosok yang dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuan rahasia yang dimilikinya. Dia memberikan pelajaran berharga kepada Nabi Musa melalui berbagai kejadian yang tampaknya aneh namun penuh makna. Dalam beberapa hadis menjelaskan bahwa Nabi Khidir adalah salah satu dari sekian banyak hamba Allah yang diberi keistimewaan untuk hidup hingga akhir zaman. Menurut beberapa riwayat, Nabi Khidir meminum air dari Ainul Hayat sebagai bagian dari takdir dan hikmah Allah. Ainul Hayat atau mata air kehidupan, dikisahkan merupakan telaga yang tercipta saat peristiwa penciptaan bumi, dan Allah menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Tetesan air surga ini lalu membentuk telaga Ainul Hayat dengan air yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hingga memberikan keabadian. Ada pandangan bahwa Allah memberikan izin kepada Nabi Khidir untuk meminum air dari Ainul Hayat. Ini adalah bagian dari rencana Allah untuk memberikan keabadian kepada beliau. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi Khidir adalah seorang nabi yang masih hidup hingga sekarang dan dia berada di bumi dalam keadaan yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran berharga dan inspirasi dari kisah-kisah para nabi ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan marilah kita selalu merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap cerita yang kita bahas.